Dari akhwat, ana dilema dengan hati karena belum bisa istiqomah dalam bernikop. Suami melarang ana pakai nikop karena masih suka buka tutup nikop. Saat bekerja pakai masker, saat ikut kajian pakai nikop. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, yakinkan dulu pada diri sendiri, pakai nikop itu sebenarnya apa hukumnya. Saya pribadi, saya lebih condong hukumnya hanya sunnah. Tapi tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, insya Allah sebatas yang saya tahu, bahwa apabila dipakai nikopnya, maka dia menjalankannya afdal. Lepas dari apakah wajib atau tidak, apalagi kalau wanita itu muttafaq alaiha bahwa dia itu cantik, semua akhwat bilang dia cantik, ya, apalagi keluarganya, apalagi kalau ketemu laki-laki semua bilang cantik, maka kalau dia pakai niqab maka itu lebih utama. Seandainya pun tidak, maka dia tidak berdosa. Di zaman Nabi SAW, dahulu ketika sholat Id, Nabi SAW tidak bisa sampai suara beliau ke tempat perempuan, karena memang di zaman dahulu tidak ada pengeras suara. Maka Nabi khutbah kadang-kadang 2 kali, khutbah dulu di laki-laki, baru kemudian menuju ke tempat perempuan, berkhutbah sekali lagi untuk perempuan. Nah, di antara riwayat Nabi SAW pergi ke tempat perempuan karena memang suaranya tidak sampai, ada seorang perempuan yang ada bagian hitam di pipinya, bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami adalah orang-orang yang paling banyak masuk neraka? Sering dengarkan hadis itu? Nabi bilang, wahai perempuan, ya ma'syarin nisa tasaddaqna, ya, wahai para perempuan, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Sesungguhnya saya lihat di neraka itu yang paling banyak penghuninya adalah kalian perempuan. Perempuan salah satunya di antara mereka ada yang pipinya itu ada tanda hitamnya. Dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak menjadi penghuni neraka? Saya tidak usah sebutkan jawabannya Nabi. Yang jelas perempuan itu ketika dikatakan pipinya kelihatan ada tanda hitamnya, menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada yang tidak pakai niqab. Dan Nabi tidak mengingkari perbuatan si perempuan ini. Kalau memang itu wajib, tentu Nabi akan marahi. Kenapa kok kamu tidak pakai penutup wajah? Seandainya wajib. Tapi riwayat itu menunjukkan bahwa niqab tidak wajib. Tapi seandainya dia pakai, itu lebih utama. Ini satu. Yang kedua, ada kondisi di mana kita terpaksa, ada yang tidak terpaksa. Contoh terpaksa, kita berada di lingkungan yang memang tidak bisa terima cadar. Hinaan-hinaan itu nggak berhenti kepada istri kita. Dibilang ninja lah, dibilang inilah, dibilang itulah, dibilang dibilang Syiah lah, dibilang Ahmadiyah lah, dibilang ini gitu. Ya. Dan itu tidak bisa membuat kita hidup tenang. Sehingga dia terpaksa, si perempuan ini di mana bisa pakai. Bila tidak bisa pakai karena omongan-omongan orang, omongan keluarganya, akhirnya dia lepas. Maka pada kondisi terpaksa, maka insya Allah ini masuk dalam kaidah yang mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku julluh. Apabila ada kebaikan tidak bisa dikerjakan semua, maka jangan juga ditinggalkan semua. Kebaikan itu termasuk diantaranya wanita yang cantik, yang menarik itu menutup wajahnya. Tapi seandainya memang tidak bisa, jangan juga dilepas semua. Pakai di mana tempatnya bisa, dilepas kalau memang tidak bisa. Contoh juga di sini perempuannya bilang, si penanya bilang, saya bekerja pakai masker. Mungkin dia bekerja di tempat yang memang harus lepas tidak bisa pakai cadar misalnya. Anggap saja di ruang operasi misalnya, dia hanya boleh pakai masker medis. Alhamdulillah masih bisa pakai masker. Tapi seandainya misalnya itu juga dilarang, maka paling tidak kalau nanti keluar ke jalanan, pulang, berangkat kerja, pergi kerja, setidaknya bisa dipakai. Kebaikan bila tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Dan ini juga suaminya, jangan juga dilarang. Karena meskipun masih buka tutup, itu masih mending daripada buka sama sekali. Apalagi kalau Anda yakin bahwa istri Anda itu menarik buat kaum laki-laki. Suami yang cemburunya besar sehingga dia tidak suka kalau istrinya itu dilihatin orang, itu bagus suami yang seperti itu.